Rumah kita, rumah Tuhan. Demikian untuk judul renungan kita pada saat ini di suasana sukacita di perayaan Pentakosta. Nek saya nggawe pariane lodruk. Riyaya saiki ku ngene. Riyaya gak goreng kopi, ngedep meja. Gak no jajani. Wis Pentakosta mulai zaman dhisik nganti saiki ya wis ning omah ya ana jajane ya kuwi sing ana gitu. Sehingga akhirnya kita menganggap bahwa peristiwa Pentakosta itu hanya sekedar sebuah ritual biasa, padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia mengirimkan seorang penolong yang lain. Itu jelas. Yohanes 14 itu jelas dikatakan di ayatnya yang ke-16. Seorang penolong yang lain. Dan dijelaskan di ayatnya yang ke-26, seorang penolong itu siapa? Roh Kudus. Jadi gak main-main. Peristiwa Pentakosta bukan sekedar sebuah perayaan biasa, tetapi merayakan akan hadirnya Roh Allah untuk terus menuntun saya dan Bapak Ibu sekalian. Rumah kita, rumah Tuhan. Tampilkan dong materinya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Naik, yuk lanjut. Lagunya siapa ini? Lagunya siapa ini? God bless. Ahmad? Bukan Sahroni loh ya. Ahmad Albar. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Untuk menghayati bahwa di saat itu ketika penjenengan flashback kembali ke masa lalu masing-masing. Mungkin ada yang mengalami rumah yang kayak begini tetapi kita merasa nyaman dengan rumah ini. Yuk, kita nyanyikan bersama yuk. Yang bisa kenceng gak apa-apa pun, boleh. Mas Danang stop. Gak sampai mari lagu ini Pak. Engkau lah nanggap aku malahan. Ya. Bapak Ibu kalau menghayati pujian ini, lagu ini bukan pujian, lagu ini. Penjenengan yang kembali flashback untuk mengingat masa lalu, tentu kita pernah mengalami masa-masa yang kayak gini. Ono enggak? Melestere kok lemah. Ono enggak? Omai gedek. Ya, lek asu nesu dilebone asu gruduk begitu. Ada yang mengalami, tetapi orang boleh bersyukur dengan rumah yang kayak begitu, dia bisa menikmati hidup. Bahkan kadang-kadang kalau di zaman itu yang ada di dapur itu cuman satu iwak pindang didom dulure pira? Papat. Iwak pindang siji itu loh dulure papat didom kelakon. Ya. Zaman dulu ndok PT itu jarang yang ungkul. Betul? Jarang ndok PT itu ungkul, kenapa? Karena dulure akeh, makanya ketika mau dadar ndoke siji gelepunge pira? Kan? Jangan ngomong lagi pada gen sekarang ini yo, Gen Z, Gen Alpha. Ya, apa itu? Gue nggak tahu, taunya itu tahu jebret gitu. Itulah dinamika konflik yang pernah dialami oleh masa-masa lalu dan selalu kita mensyukuri bahwa rumah yang diberikan Tuhan di saat itu dengan kondisi yang sejelek apapun, orang bisa melihat itu sebagai sesuatu yang membuat hati bahagia. Amin. Bahkan ketika zaman sekarang Bapak Ibu semuanya merasa bisa memiliki rumah, itu adalah sebuah impian. Walaupun rumahnya itu bentuknya R, S, 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 S-nya banyak. Paling gak 6. Kok bisa? Rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah. Betul? Nah ternyata walaupun mungkin rumah itu sempit, walaupun mungkin rumah itu hanya sekedar tipe yang mungkin tipe kecil gitu RSS. Namun ketika seseorang memimpikan sebuah rumah dan bisa berhasil, bahagianya bro, banget gitu. Bahagianya banget. Ya. Nah ketika kita melihat rumah, pikiran kita apa? Wois, pokoknya omah. Aku boleh nang omah. Tetapi orang susah, orang lupa bahwa sebenarnya kalau kita berbicara rumah, ada faktor fisik, ada faktor psikis, ada faktor spiritual. Kita lihat, next. Ya. Kalau kita berbicara tentang fisik rumah, ada dinding, ada atap, ada lantai. Cukup itu? Enggak. Karena ketika kita menempatinya, pikiran yang menempatinya selalu saja kurang. Aduh lantainya diganti keramik. Aduh temboknya perlu dikasih porselen. Aduh atapnya harus kita buat sebagus mungkin. Cukup? Enggak.
Aduh omahku kok pengap. Ya, aduh kok nggak nyaman rumah ini. Aduh kok temboknya ngembes. Selesai. Tidak. Aduh modelnya kok kurang sih. Aku kok lihat tonggoku itu modelnya apik, tak coba. Urusan cat aja iso gegeran sama bojo kan. Ya. Sing kakung muni, aku pingin supaya rumah ini catnya biru. Lah biru. Gak seneng aku mah. Biru dongker lah, ojo biru biasa. Ada yang memikirkan, oh mestinya kuning. Ojo mah lah koyo partai politik. Lah, orang tidak akan selesai. Tentang rumah itu tidak akan selesai. Secara fisik saja sampai ada orang yang seringkali memberikan sebuah pendapat. Oh paling wong iki duweni apa itu pesugihan kandang. Kandang. Karena apa? Rumahnya bolak-balik diobrak-abrik, diganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Ya itulah kita. Walaupun kita udah lega dengan punya rumah, tetapi kita selalu tidak puas. Karena ingin kita adalah perubahan, perubahan, dan perubahan. Ini rumah fisik kita. Belum lagi rumah itu, aduh di sini bising, wes capek aku. Aduh listrik entek wakai iki. Aduh banyak keluhan. Itu rumah. Ya. Yang kedua tentang rumah psikologis. Setiap rumah punya psikologisnya masing-masing. Ada orang yang merasa at home. Aku seneng lah di omah, aku pedok papa mama bisa saling menyapa enak gitu ya. Aku mbak papa mama ngobrolnya enak. Neng ada yang mau pulang aja takut. Kenapa? Pegah aku kalau lihat papa mama. Aku datang bari kuliah ngomel tok di sini. Ono sih gitu kan? Hei mahasiswa, ono ya gitu kan? Enggak lah wong kos-kosan. Ya. Enggak lah orang kos kok gitu ya. Tetapi coba bisa Anda bayangkan. Orang rindu bahwa di rumah itu ada damai sejahtera. Orang rindu secara psikologis rumah itu mendatangkan kebahagiaan. Tetapi apakah mudah mewujudkan kebahagiaan? No. Kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Karena setiap individu di situ itu disebut dengan pengertian individual differences. Setiap individu itu berbeda. Bapak ibumu, papa mamamu ketemu. Ketika mereka ketemu, mereka memiliki karakter yang berbeda. Ketika mereka bertemu, mereka juga memiliki latar belakang kondisi psikologis keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Begitu ketemu, mereka harus saling belajar menyayangi, belajar untuk tolong menolong, belajar memaafkan, belajar untuk meminta maaf. Tidak ada habisnya. Karena rumah itu ada psikologinya. Dan banyak orang yang tidak berani pulang gara-gara apa? Di rumah tidak ada damai sejahtera. Dan mungkin itu rumah kita. Dan itu mungkin rumah kita. Pak jangan nuduh, saya tidak nuduh. Pengalaman di lapangan 30 tahun saya ketika menjadi pendeta. Itu membuktikan bahwa betapa banyaknya rumah-rumah itu yang benar-benar tidak membuat penghuninya at home. Hai. Dan kalau udah begitu kita pun juga menjadi provokator juga, menjadikan rumah itu bukan semakin mendatangkan berkat, ning menjadikan rumah itu kayak mendatangkan laknat. Jadi kita nggak nyaman di rumah, nggak kerasan di rumah. Ini sedikit geger, itu sedikit geger, ini sedikit marah, itu sedikit nggak bener. Padahal di dalam perjumpaan antar individu di dalam suatu rumah, berarti di situ kita memiliki sebuah proses untuk terus saling membangun, tidak ada henti-hentinya. Untuk terus saling mengasihi, untuk terus saling mengampuni, untuk terus saling tolong menolong, tidak ada henti-hentinya. Walaupun ketika Bapak Ibu bertemu dengan pernyataan di awal ketika mereka jatuh cinta, aku cinta padamu. Kalau tidak kau, aku tidak akan menikah. Gombal. Ya, kalau tidak denganmu, aku nggak bisa. Kenapa? Kamu imut dah. Tapi kalau udah jadi rumah tangga saudaraku, teman-teman muda, kita akan berhadapan dengan realitas psikologis yang kadang-kadang yang satu sensitif, salah ngomong sidik tersinggung, yang satu nangisan, yang satu suka bengok-bengok, yang satu suka putus asa, frustasi, ketakutan, cemas. Terus kita mau nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku. Oh Pak Boy wis mati kok pulangan saja. Warbe dewe. Ya. Ini dinamika konflik rumah secara psikologis. Jadi Anda melihat rumah itu bukan hanya sekedar fisiknya doang. Belum lagi berbicara rumah secara spiritual, bro.
Rumah itu memiliki spiritualitasnya. Kenapa? Orang di rumah itu belajar untuk mengenal Tuhan pertama kali. Amin. Di rumah. Walaupun saya bukan dari keluarga Kristen, ya, setidaknya saya juga belajar tentang bagaimana memahami kasih Tuhan. Yang akhirnya di usia 19 tahun saya dibaptis di Pepandan Singosari waktu itu, ya, dibaptis bapaknya Pendeta Albert, Pak Pendeta Andreas. Tetapi setidaknya rumah itu benar-benar dirindukan untuk menjadi tempat di mana sosok atau pribadi-pribadi yang di dalamnya mengenal Tuhan dari dana. Mengenal Tuhan melihat figur papa, mengenal Tuhan melihat figur mama, mengenal Tuhan melihat pola asuh yang mereka berikan, yang mereka bangun. Tapi kadang-kadang banyak anak yang tidak dapatkan itu. Sehingga isinya cuma anaknya juga melok marah gitu. Isinya cuma aku kecewa sama papa, aku kecewa sama mama, aku gak suka mereka, aku gak senang di rumah, aku pergi. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda yang kadang-kadang frustasi. Daripada saya kuliah dan tidak ada hasilnya, tidak jelas, di rumah tukaran terus mati, habis aku gitu. Dan muda sekarang itu kenapa? Strawberry generation. Ada strawberry dari kondisi masyarakat yang Gen Z itu benar-benar, apalagi Gen Alpha. Mengalami apa? Struggle. Gampang loro hati ini. Gampang sakit hatinya. Ayo kita menjadi kuat. Jangan jadikan rumah kita itu sekira rumah yang menjadi sesuatu yang membahagiakan secara fisik. No. Tetapi rumah yang juga menghadirkan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan secara psikologis. Pak, lah papa mamaku nggak beri apa-apa kok. Pak, anak-anakku nggak memberi kok. Istriku nggak memberi kok. Suamiku nggak memberi. Lah kalau kita saling menuding. Hei, kalau kita saling menuding, nggak selesai. Kalau orang saling menuding itu artinya kan selalu telunjuknya ke arah siapa? Orang lain. Satu, kita lupa bahwa kita pun juga orang yang punya tanggung jawab. Ayo jadikan rumahmu surga. Semua. Kalau kita saling menuntut nggak selesai. Terutama papa mama punya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anaknya at home. Ini tanggung jawab kita. Anak-anak muda juga jangan hanya menuntut gitu. Papa mama kok aku maunya papa mama gini, aku maunya papa mama gini. Sementara kalian tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan papa mama. Seringkali miskomunikasi, seringkali komunikasi tidak nyambung. Kesulitan untuk mencari titik homofilius, titik kesamaan makna di dalam berelasi di tengah-tengah keluarga. Itu keluarga Kristen juga banyak mengalami itu, cerai. Ya toh? Saling memukul, saling memaki, berseteru, ya. Sampai akhirnya mereka melakukan apa? Silent treatment. Wis meneng-menengan ae wis. Sing penting gak ana apa-apa meneng-menengan. Ya ora iso wong, di tengah-tengah keluarga itu kita cuma diem-dieman saja ndak bisa. Harus ada komunikasi. Dan disitulah kasih dinyatakan. Kasih pasti lemah lembut. Yo. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan bersama. Ajarilah saling. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Stop. Kalau orientasi kita selalu melihat Tuhan di tengah-tengah situasi keluargamu, mau rumah fisik, mau psikologis, mau spiritual, kita akan terus melihat bahwa Tuhan itu ada loh. Kasihnya tiada batas. Tapi kadang-kadang kasih Tuhan kita yang membatasi. Apalagi kalau sudah mengalami problematika psikologis yang menyakitkan. Ah, Tuhan gak sayang sama aku. Gak ono ceritanya Gusti gak sayang kalian. Gak ono. Ya. Sayangnya dia banget sama Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Next yuk. Munculkan lagi materinya.
Pokoknya muni nek langsung tampilkan. Nih, mana rumah kita? Adalah rumah Tuhan. Adalah rumah bukan sekedar bangunan melainkan komunikasi di mana Yesus hadir di tengah-tengahnya. Amin. Yesus. Ya, tuh Pak, aku sak keluarga ndak Kristen kabeh, no problem. Sing penting rumahmu nih loh. Ini loh. Ketika Yesus kau hadirkan di sini, ketika Yesus ada di sini, kau akan merasakan bahwa kasihnya itu akan membuat kamu merasakan bahwa kehadiranmu di tengah-tengah keluarga yang mungkin tidak seiman. Di situ saudara jadi berkat. Di situ saudara jadi berkat. Karena memang kita menghadirkan Yesus betul di tengah-tengah kondisi rumah kita secara fisik maupun rumah kita sing berupa atine menungso ini, hatinya manusia ini. Oke. Yesus hadir di tengah-tengahnya saat kita mengundang damai sejahtera Kristus ke dalam rumah tangga kita, terutama saat menghadapi tekanan. Ini penting. Berapa banyak keluarga hancur karena nggak mampu menahan tekanan. Hei, manusia itu punya keterbatasan loh. Ketika saudara merasakan benar-benar gak mampu, merasa gak kuat, lalu kita duduk termenung, pikiran kita gak karu-karuan, maka yang hadir di situ bukan kuasa Roh Kudus, tetapi kuasa kegelapan. Pikiranmu bisa macam-macam, keinginanmu untuk membalas dendam itu begitu luar biasa mendorong dari dalam. Ada banyak hal yang bisa membuat kita makin hancur, bukan makin bangkit. Ya. Biarkan Roh Kudus ning kene iki, nek Roh Kudus itu ono ning kene iki, maka kita percaya di tengah-tengah situasi yang menekan sekalipun dan hadirkan Kristus di sini, maka rumah kita berubah menjadi Ecclesia Domestica atau gereja mini atau rumah Tuhan. Bayangkan coba. Jadi kita tidak bisa hanya ditentukan rumahku gede, mewah, no. Bukan di situ tempat kedamaian yang diberikan Tuhan. Rumahku kecil, no, bukan perkara rumahmu kecil atau mungkin becek di dalam rumah. Tapi di sini. Ketika Roh Kudus hadir di sini. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita tidak berhenti terhubung dengan Tuhan. Maka gak mungkin Tuhan tidak anugerahkan kekuatan. Karena kekuatan itu bukan dari diri Anda. Bayangkan, lek sing muda itu seisok kuat, seisok hebat, seisok luar biasa. Lalu lek lansia, lek lansia mau mengandalkan kekuatan dari mana? Fisik. Sudah nggak kayak dulu lagi. Dipaksakan pun tidak kayak dulu lagi. Apa andalannya? Iman dan firman Tuhan. Itu andalannya. Sing nom juga gitu, walaupun Anda kuat. Kadang-kadang kalau Anda udah frustasi, Anda merusak diri sendiri. Sing rugi sapa? Dirimu, masa depanmu. Ya, bukan karena Anda lebih muda lalu bisa bangunnya semaunya atau tidurnya semalam-malamnya atau sepagi-paginya. Ya memang secara fisik kuat, tetapi ada saatnya Anda tidak kuat. Ada saatnya Anda runtuh, ada saatnya Anda frustasi, ada saatnya Anda terpuruk, ada saatnya Anda ingin melarikan diri dari Tuhan, ada saatnya Anda benar marah dengan keadaan, apalagi yang sedang patah hati. Ono enggak sing patah hati? Hai, ono enggak? Ngacung tak dongakno. Ya. Itulah kehidupan, mau apa? Oke. Maka yuk bangun. Next. Ku terhubung denganmu. Yuk angkat bareng yuk. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung yo. Ku terhubung dan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi yang berdaulat atas hidupmu itu bukan kekayaanmu,
Bukan karirmu, bukan kepandaianmu, bukan kebijaksanaanmu, tetapi biarlah firman itu berdaulat atas kita sebagaimana firman yang telah menjadi manusia yang sudah utus Roh Kudusnya ketika dia mau naik ke surga. Aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan seorang penolong yang lain, dan dia sang Roh Kudus itu tinggal di dalam dirimu selama-lamanya. Baca Yohanes 14 ayat 16-17. Tinggal di dalam dirimu selama-lamanya. Jadi parakletos itu tidak pernah jauh dari kita. Hanya seringkali kita tidak mau meminta kepadanya. Dia adalah pribadi ilahi yang diutus Yesus untuk datang dan menamai saya dan saudara. Saudara nggak pernah dibiarkan menjadi yatim piatu, dikatakan ayat 18 di pasal 14 Injil Yohanes itu. Kenapa? Itulah bentuk daripada kepedulian Allah atas kita. Maka next, mari kita lihat. Ketika rumah kita menjadi rumah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan selalu hadir di saat engkau dan keluargamu dilanda ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus akan hadir. Di ayat 19 disebutkan dengan kondisi murid-murid yang panik, takut, rumahnya terkunci, dan kondisi dia betul-betul mengalami keterpurukan secara psikologis. Tapi apa yang terjadi? Kehadiran Yesus membawa perubahan besar terhadap sikap mereka. Membawa perubahan besar terhadap kondisi psikologis mereka. Walaupun saat itu Thomas belum ada. Tetapi ini menjadi sebuah bukti. Apa sih susahnya kalau Tuhan mau membentukmu dan menjadikanmu orang-orang yang hebat? Apa sih susahnya ketika kau dalam tekanan psikologis kau datang dan Tuhan akan menyatakan kuasanya atasmu? Tapi satu, percayalah. Percayalah. Kuncinya hidup orang percaya cuma satu itu kok. Percayalah. Masih Anda hafal firman, marilah kepadaku semualah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan, akan apa yang hendak engkau pakai. Burung di udara tidak pernah menanam tetapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang tidak pernah memintal tapi diberi keindahan oleh Tuhan. Untuk apa firman begitu indah tetapi kita tidak percaya? Cuma satu, percaya. Nah, katanya orang GKJ zaman dhisik. Percaya. Mong percaya. Yo, Gusti kuasa. Ngeluari siro. Coba simpel kan? Percaya. Bebanmu banyak, percaya. Loh Pak mau ngono iya. Kalau bukan karena percaya kita tidak akan pernah bisa sampai di sini duduk di tempat ini di GKJ Sematulang Bawah. Hanya karena percaya. Tapi untuk menghidupi iman yang disebut dengan kata percaya itu bukan hal yang mudah. Kita butuh untuk menyerahkan segenap eksistensi kita. Makanya ketika kita berada pada titik itu, atributmu kabeh itu lepas. Kembali kepada kemanusiaanmu yang rapuh. Kembali kepada kemanusiaanmu yang diciptakan dari debu tanah. Seperti Kejadian pada pasal 2 ayat 7. Kembali. Dan ketika engkau berseru dan berserah dalam keterbatasanmu, bagimu tidak mungkin. Tapi bagi Allah mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Karena orang itu selalu butuh pemulihan kok. Anda runtuh imannya, pemulihan. Anda terpuruk karena putus cinta, pemulihan. Ya, Anda terbelenggu oleh faktor ekonomi karena kondisi keuangan Anda morat-marit. Hei, penyerahan.
pemulihan itu akan terjadi. Bukan sebuah isapan jempol ketika Tuhan menyatakan kuasanya untuk hadir membersamai saudara dan saya. Yang kedua, ya, Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus yang atasmu dan keluarga. Hayati ini. Roh Kudus, ya. Ini kok dorong itu. Balik kamu enggak? Balik yang dur. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya atasmu. Tuhan Yesus memberikan shalom, menjadikan shalom. Ya. Itu bukan sebuah ungkapan yang hanya sekedar isapan jempol Alkitab aja yang mengatakan begitu. Tetapi sesungguhnya ketika Allah menyatakan di saat dia bangkit melalui pribadi Yesus dari kematian dan menyapa murid-muridnya, yang dikatakan apa? Apa dompetmu ono isine? Ngono? Apa depositomu banyak? Gitu? Apa tabunganmu butuh sing akeh meneh? Enggak. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagimu. Kenapa? Karena pondasi dasar dalam kehidupan orang percaya, kenapa? Karena ada damai. Walaupun mungkin Anda mengukur bahwa oh orang itu lebih enak yo daripada aku. Enggak iso. Ukuran itu tidak bisa diukurkan apa yang diterima oleh orang lain dengan apa yang kita terima. Tetapi ketika Tuhan menyatakan damai, maka damai itu berlaku bagi si kaya, berlaku juga bagi si miskin, berlaku bagi yang pinter, berlaku juga yang nggak pinter, berlaku bagi yang berpengalaman, berlaku juga yang tidak berpengalaman. Kenapa? Karena Tuhan ada di atas segala umat dengan segala kondisi dan keterbatasannya. Itu Allah. Tidak akan berhenti dia menyatakan damai sejahteranya. Menglek kita itu tidak percaya. Yang menel wis gak percaya susah. Susah. Saya membuktikan berkali-kali bahwa damai sejahtera itu dinyatakan itu berkali-kali. Ya. Ketika pelayanan ke Bondowoso ke GKI, gula darah saya 430. Tapi saya masih nyetir sama Bu Soni. Saya masih berangkat dengan sebuah keberanian bahwa aku percaya Tuhan gak akan pernah menyanyiakan aku. Tuhan memberikan damai sejahteranya sehingga saya dimampukan untuk nyetir sampai Jember, sampai pelayanan sehari 3 kali. Dan itulah cara Tuhan menunjukkan kuasanya Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau belum Anda udah memotong jebret, aku gak percaya, repot. Gak percaya itu mau ditawari apapun, aku gak percaya. Gak bisa kayak gitu. Ya. Percayalah. Itu kata kuncinya. Next. Tuhan Yesus yang bangkit mengutusmu dan keluarga untuk menjadi saksi dan melayani. Saudara adalah sulat Kristus. Diutus untuk bersaksi, diutus untuk melayani. Di bulan Mardiko ini penjaringan dan saya diutus untuk terus bersaksi, diutus untuk terus melayani. Bersaksi dengan cara apa? Door to door, marani wong-wong, diketuk supaya dia mau membuka pintu lalu kita ngomong, nek kue gak dadi Kristen mlebu neraka. Oh ya digemplangi boto. Enggak kayak gitu. Bersaksilah dengan setiap apa yang Anda tutur katakan. Bersaksilah dari setiap apa yang Anda lakukan. Bersaksilah dari setiap apa yang Anda perbuat bagi orang lain. Dan berjiwa melayani itu sesuatu yang luar biasa. Ada banyak di cerita-cerita orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Membutuhkan campur tangan. Membutuhkan uluran tangan. Walaupun saudara memberi sedikit. Anda memberi sedikit. Tapi bagi orang lain yang membutuhkan. Air segelas adalah air yang membuat hidupnya merasa diberkati. Sehingga jangan takut, aku tidak bisa apa-apa Pak. Aku gak duwe apa-apa, jangan menunggu punya. Untuk bersaksi dan melayani jangan menunggu punya. Apa yang ada itu yang harus kita lakukan. Next. Lanjutan tadi. Ya, kembali tadi. Ya. Tuhan mengaruniakan Roh Kudusnya atasmu jelas. Tuhan Yesus memberikan otoritas untuk mengampuni, ini penting. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mampu gak kita memutuskan untuk berani berkata, aku mengampunimu. Keluarga itu kalau selalu muncul kata aku mengampunimu, damai sejahtera ada di dalamnya.
tukaran sing wingi meneng-menengan, segera akan menjadi akur karena kasih Tuhan. Meminta maaf, suatu kewajiban yang tidak mudah. Tetapi itu adalah sebuah keharusan untuk membuat rumah tangga kita, rumah kita menjadi rumah Tuhan. Karena mengampuni itu tidak ada kata lain. Ya, yang bisa mengubah keadaan ribet di keluarga menjadi keadaan yang saling bisa menerima keterbatasan masing-masing. Oke, satu tembang untuk membawa kita kepada suasana hati kita untuk bisa menemukan kasih Tuhan. Mengampuni. Saudara, setiap keluarga itu pergumulannya banyak banget. Tetapi ketika saudara sudah berani menjadikan rumah kita rumah Tuhan, ayo hatimu harus berani. Setidaknya nggak usah banyak hal lah. Buka hatimu untuk saling mengampuni. Itu sudah akan menolong kita menjadikan keluarga kita, rumah tangga kita, rumah Tuhan. Karena kebutuhan kita bukan sekedar hanya makan dan minum di rumah itu, tapi penerimaan sebagaimana Yesus yang mau menerima kita sebagaimana kita ada. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni. Ketika hatiku disakiti, ajar aku untuk mengampuni. Saya mendapatkan kiriman dari Mas Danang tentang sebuah video yang tentu itu video lama, tapi menarik. Dikisahkan ada dua cerita yang berkaitan dengan hati Bapa. Ketika dalam sebuah lomba lari, Bapak Ibu tentu sering melihat, ya. Pernah video itu saya tayangkan dalam sebuah pesan moral di ibadah. Ketika saat anaknya itu mengalami cedera di tengah perjalanan dia lomba lari 400 meter. Ternyata orang banyak melihat dia tertatih, tetapi Bapa yang baik datang, merangkul, membawa anaknya sampai finish. Ketika ada seorang ayah, seorang bapa mengajak anaknya yang tidak sekedar Down syndrome, tetapi anaknya benar-benar mengalami situasi yang betul-betul invalid, nggak berdaya, hanya bisanya begini. Tetapi di dalam lomba triathlon, anak yang tak berdaya itu diajak berenang, anak yang tak berdaya itu diajak naik sepeda, anak yang tak berdaya itu diseret untuk diikutkan lari, dia papa anaknya itu di kursi roda. Itu kasih Bapa, Bapak Ibu. Ketika kita rindu untuk datang kepada Dia, jangan keraskan hatimu, buka yuk. Terima kasihnya. Jadikan hatimu itu bukan sekedar rumahku, tapi rumah Tuhan. Jadikan rumahmu bukan sekedar rumah kita, rumah Tuhan. Jadikan gerejamu bukan hanya gerejaku, tapi gereja Tuhan. Karena memang Roh Kudus telah ditawarkan dan diberikan kepada saudara dan saya oleh karena kasih Kristus. Sambil kita masuk kembali kepada pujian mengampuni, kita akan masuk di dalam suasana altar call.